anggalan dari Barijo, tapi masih mungkin ada kali kemarin lain. Yang Rabuan masih bukan Samsudin, dan berikutnya Jawa tanggal 25, bukan tapi pasti sangat tanggal 3 bulan. Jadi tolong di awal kan yang Rabuan Rabu sampai naik kita mulai. Abang nak ikut tu ya, ibat tile. Dulu ni dah siapa? Bamat. Bamat. Isa do. Lang kena lang kena mangkat ngapo nau. Malu mau. Dito ba? Palagi mo ako terus tu mau sana. على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim lana bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma sakhir li quluba khalqika ajma'in kama sakhartal fir'auna li Musa wa layyin li quluba khalqika ajma'in kama layyantal hadida li Daud alaihi salam فإنه لا ينطق نسيته في قبضة جل ثناؤه يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sama-sama kita hormati tamulion ima barisan ni orang tuanta songoni juo ketua majelis hikmantas narap hadir lima di potang-potang yarion umumna hadirin wal hadirat ayah umat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Abu Hanifah radhiyallahu anhu, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Hanafi, pendiri mazhab yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanafi. Karena obat mazhabi jadi Imam Hanafi, mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Pada saat Abu Hanifah, Imam Hanafi
berusia 7 tahun umat. Ada seorang ulama yang terkenal dengan keilmuannya, termasyhur dengan kealimannya, dengan fatwa-fatwanya, dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Beliau bernama Dahriyah. Si Dahriyahon alakna pintar, alakna cerdas. Guru pada saat itu Abu Hanifah berusia 7 tahun. Jadi isi penamangkulin dohot si Dahriyahon ulamaon indah bisa, indah dong na mampu mematahkan pada misalnya adu argumen, adu pendapat, indah dong na bisa mengimbangi keilmuan yang disampaikan oleh Dahriyah, seorang ulama pada zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ada 7 tahun lebih. Kalau sepika mau main 7 tahun. Kalau sada sangka sepitu. SD sama SMP. SD dulu namanya. Jadi Dahriyahon beliau ceramah, mengisi di atas podium kajian-kajian ilmu setiap hari. Lalu pernah suatu ketika Abu Hanifah yang berusia 7 tahun ikut berguru kepada Dahriyah, ikut mendengarkan kajian bersama dengan jamaah-jamaah yang lain. Selalu saya umat Dahriyahon memberikan kajian, lalu kemudian marsabe itu jamaah. Nangkin na tertawa, na tersenyum mendengarkan kajian non, tiba-tiba tegang saat Dahriyah memberikan pertanyaan. Adong deleamu ison na mampu menjawab persapaan kon ning Dahriyah. Karena Nabi nutun ada itu dong undangkan adong na mampu menjawab kon. Undangkan dong na bisa mematahkan pendapat-pendapat doa ucapan-ucapan ni sampion ni Dahriyah. Lalu tiba-tiba Abu Hanifah yang berumur 7 tahun, ia pun mengangkat tangannya. Wahai Syekh, tanyakanlah apa yang engkau tanyakan. Mana tahu di antara kami ada yang mampu menjawab. Mabintar mana Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian Dahriyah pun marah karena melihat keberanian seorang anak yang berumur 7 tahun. Seolah-olah ia diledek, ia dihina, ia dipermalukan. Banyak yang bersorban, banyak yang berjubah, banyak yang tua-tua, tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Kenapa engkau seolah-olah mampu menjawab pertanyaanku? Ning Dahriyah, tanyakanlah wahai guru kami ning Abu Hanifah. Akhirnya sampai ia Anggus ngomoni sadame persabaanku. Adakah Allah Ta'ala itu ning Dahriyah? Ulama tauhid dong. Pada saya koma ayah adong doa mulia menjawab kok. Yakin mau Adakah Allah Ta'ala itu? Maka dijawab oleh Abu Hanifah. Serupa jawabannya jawab nilai ayat umat. Ada ning Abu Hanifah. Kemudian Dahriyah bertanya, jikalau Allah itu ada, di manakah tempatnya? Iji yang makanan ke Tuhan ini. Ada orang dokon di mana-mana. Ada di hati. Jawab sudah di mana baru dan dengan uang. Ada orang dokon di hati. Anu ayah pada sunan bagi persapaan di ulama nakodam. Kalau Tuhan itu, Allah itu ada, Abu Hanifah, di manakah tempatnya? Kolbu hati-hati, iya lebih tak terlihat, diraba tak teraba, tapi ada. Berarti unikan lebih jawaban di Abu Hanifah. 7 tahun lebih rumah. Oh no, anggota nolong rumah. Mau manin Abu Hanifah. Wahai Dahriyah, wahai guru kami,
dalil bahwasana Allah ada pada tubuhmu, wahai guru kami. Saya mau bertanya nih Abu Hanifah, kecerdasan Abu Hanifah. Dalam tubuhmu adakah yang namanya ruh? Adong, indah dia. Lalu di manakah tempat ruh itu? Apa di kepala, di mata, di tangan, di kaki, di jantung, di hati, ataukah di mulut? Ning Imam Abu Hanifah. Jawaban nasumuni lu peibain dan memiliki sodar dahriyah atas kesombongannya, bahwa dia merasa hanya dialah yang tahu, hanya dialah yang cerdas, hanya dialah yang paham agama. Ternyata dikalahkan oleh anak yang berusia 7 tahun. Inilah yang namanya penyakit sombong. Adong doruh tak, tapi ngadong tempat naruhi sangat dia. Sangat tangan, pengai tabuto, margorak tangan. Lipat penga binoto di seluruh tubuh peterokon dan binoto. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ayatnya. Allahi wujud, Allahi ada tapi tidak bertempat dan tidak berhajat kepada tempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu karena Allah itu bukan sesuatu. Anggona sesuatu dope baru terumpamaon, tapi anggona sesuatu indah terumpamaon. Dijawab Abu Hanifah, ye joloe mangido susu ni guru sotik maroban susu ya tong ya buah. Oh ilenna manis don rasona nih Abu Hanifah, manis pasti. Ije do manis na itonga, ipinggir, ibagasan sampai turunnya. Masya Allah. Dari dua jawaban ini mengintikatkan dalam hatinya Dahriyah, seorang ulama terkenal, bahwa anak yang berumur 7 tahun ini akan menjadi kiblat seluruh umat di akhir zaman. Betul mentong, menjadi ulama besar, imam mazhab pertama na adong diginjang duniaon ayat umat, imam mazhab Hanafi. Jadi pada Hanafi pendapatnya lagi tola deh tola. Ulang dokon Muhammadiyah Hanafi. Hanafi ini masuk ini ulang dokon Muhammadiyah naik. Kita kan benar terpaut di sisa yo Muhammadiyah NU, Muhammadiyah NU. Palita pada kis bahasai Hanafi Syafi'i, Hanafi Syafi'i, Maliki Syafi'i. Jadi deh guys, tidak ada pertengkaran. Pala na sukunod Maliki niya, pala na kunod Syafi'i. Ang witay kampungan pala na sukunod Muhammadiyah, na kunod NU. Ay mana memben marbadan. Tetapi yang kita patokkan kepada ulama-ulama selama mazahibul arba'ah, selama masih di antara mazhab napopatna, antara naupaton itu masih dikategorikan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kajin tadi potang-potang milion judulna ayat umat menghilangkan sifat kesombongan di dalam hati kita. Dibanangkin na yabani dahriyahon kesombongan niya. Karena dia seorang ulama, seorang yang hebat, seorang yang banyak ilmu, sehingga ini tanyunya ahani lokon ni anak na menek ternyata nabi 7 tahun hidup bebaya pintaran ampadoya. On mana seringnya terjadi di kita di zaman sanari. Indara menangion nai dokon ni nai turuni ba, nai dokon ni nai bawah ni ba, apalagi jauh umurna sia ni ba. Nda tola ya una. Tanamkanlah sifat tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami ingin mempunyai pakaian yang baru, kami ingin memiliki sandal-sandal yang baru. Apakah itu termasuk sombong, wahai Rasulullah? Oh, lu ada mepeng Nabi kita ditabusi na baru. Kita ditabusi sandal Nabi baru, Nabi pakai. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, tidak. Yang disebutkan sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Imadana sombong. Anggo benarong lontong epeng umay tabusi ho baju na baru. Ipake ho tu pengajian deh guys. Jo perwalina binta aso baju na baru mentong yoban mengaji. On kabalikan na do baju na baru tu pasar, baju na buruk mengaji. Unda jo perwalina binta pada sunni. Jadi yang bodong pakaian na baru, pakaian na deges, bergembiralah dengan niat
tahaddus bin nikmah, artinya mensyukuri nikmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji zarrah dari sifat-sifat kesombongan. Anggodong sotik sabiji zarrah pesombongi indangkan masuk sarugo sada-sada alaki, bahkan mencium bau surga pun tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saja menek mabiji zarrahi ayahuma al-haba'ul ladhi yakunu bisyamsi. Ulama tafsir mandokon debu-debu na berterbangan pada romatan yari imani dokon biji zarrah. Kami ni kulai pala na dulu iba di Mustopawiya Purbabaru pondok-pondok na minigimar lubang bentong papan ma. Jadi romatan yari iya dong bila kontar-kontar terbang mesti. Ina biji zarrah. Nah, milik mada biji zarrah. Sai saja sifat kesombongan ini ayah dalam hati-hati diri ini manusia maka tidak akan mendapatkan surga, tidak akan pernah mencium baunya surga. Alhamdulillah. Ada orang bersombong sih? Loh, oh, karena yang tahu sombong adalah diri sendiri. Aso masalahnya hati-hati umat. Nah sombong ya au membutui, nah sombong ya au membutui. Cuman kita mencerita-ceritakan tentang kesombongan somela dong gimana kesombongan nah dong dalam diri kita. Ima berluna bias penyakit nomor 1 di bakasan hati-hati penyakit kesombongan. Halangan yang menyebabkan seseorang ini pengacu, pendorong supaya dia bisa sombong. Nah pertama nih ulama zurriyatun keturunan. Ayahnya ulama, ompungnya lak namar ilmu. Ayahnya namar karoma, ompungnya namar karoma. Ayahnya raja, ompungnya raja. Mampai sombong pun. Karena dong pengaruh zuriyah. Memang itu nikmat dari Allah, tapi hati-hati nikmat itu bisa menjadikan hati kita sombong. Nah ayah kudu baik raja di sadun ini ya, masuk. Masuk ketika kita menjadi keturunan dengan misalnya guru, adong keturunan tak ulama, adong keturunan tak raja, dokon tu keturunan tai ulang ko sombong ayah umat tongkin naik ko pesongonan pangkat kedudukan ni orang tuamu. Diajari anak-anak naik aso karena mereka adalah pewaris. Isi mentong nabahan kan anak-anak ni kiai sombong, jahat-jahat sama aso karena tong merasa ya keturunan naik, keturunan yang baik. Ami Dubai raja-raja Indonesia sudah membahas anak. Musuhnya terus sang raja Nigeria. Pokoknya raja. Along katurun raja tu ginjangan na iya medali raja. Sampai terus tubuh koronalis raja lebih ya. Tengah ini dia dong ulu balang na. Cuman raja saya ini dia. On mana karwe. Aso penyebab zuriyah keturunan bisa menjadikan hati-hati sombong. Nah paduana bisa mengacu pendorong seseorang itu sombong adalah bil jamal, dengan kebagusan wajah, keindahan, ketampanan, kecantikan dan kebagusan suara ketika berbicara. Itu memang sombong deh. Kori-kori nama lo mengaji awas-awas pun ustaz tambo nama lo masolawat. Tahu lo, jadi seorang anak pemicu untuk sombong. Jadi si wajahna amu umat na baga irupo na awas sombong. Kali menung-menung di hima, aku betul bang awal semangat betul. 10 belum lebih jauh. Kalau anaknya mentong 10 anaknya, itu sia. Artinya bisa mendorong nikmati. Maka Nabi Yusuf berkata, ya Allah, jangan jadikan nikmat ini menjadi lalai kepadamu sehingga menjadikan aku sombong dan angkuh. Aso, nabakaan doh wajah Nabi Yusuf. Makanya tergila-gila Zuleho. Aso bain deges na sorana pedeges adong musin kelebihan takwil mimpi marnipi ho andai kata umat iceriton ko ni pion tu Nabi Yusuf inda tafsir nai ni dokonia takwil nai ado takwili terjadi mimpi itu anggo tafsir bisa terjadi bisa inda depe amar ni pion do wija almarhum ayah kubur ini sunan-sunan tidak boleh dari mandapur kasuki doi itafsir deh bisa jadi mandapur bisa jadi indah anggo Yusuf indah takwil
dari Allah Subhanahu wa taala. So dia dibimi wahai raja. Itu rampon raja onakan rumah kinai zaman ijia zamanon kekurangan sudah indah dong benara tumbuh-tumbuhan indah dong dara tumbuh. Artinya terjadi iman itu takut. Maka bisa menyebabkan pemicu sombong. Yang ketiga, yang mendorong seseorang itu sombong bil kuwati, dengan kekuatannya. Gogo badannya, gogo tenaganya berpengaruh, ia bisa menyebabkan sombong. Yang keempat bil mal wal ghina. Sombong itu bisa datang dengan sebab harta dan kekayaan. Dan pinabahatan non manideta kisah Nisa Labah sahabat ni Nabinta na jolo ama na miskin, dahil miskin na sa tiap salosi sumbayang mulak jolo sodong muse baju untuk anak bakas ni sumbayang. Saking miskin naman. Tetapi setiap bertemu Nabi, ya Rasul, doakan saya kaya. Ulang dah Rasul itu kon ni Nabinta. Doakan saya kaya ya Rasul. Saat dia bertemu, doakan saya kaya, doakan saya kaya. Akhirnya setengah terpaksa Nabinta, idoakan Nabi kayu betul salah baik. Setelah kaya, sombong ngaruh sumbayang deh. Ini si pantata yang dengniai, lebaya maazan dongan nisison lebih orang ambil niai. Ini masalah bapak. Artinya pemicuna harta doot kekayaan. Hati-hati ya bunga karena mengunjungi orang lain sekalipun yang dikunjunginya mendapatkan manfaat untuknya. Indaraya mengunjungi Allah dunia ia saja dikunjungi Allah. Adong din suni. Bahat pala na dari abang na indaraya mengunjungi ang ginyaon na bersudaron. Dunia ia saja dikunjungan, ia saja dikunjungan. Ipi sombong dia. Ito nga iba doon na bang na iba doon bang na rupa dia dah iba ke ibe alay biro. Apabila anong dia teten kesongoni maka itu adalah sombong. Tetapi yang ko indah dong amben daron tong kanay tidak sombong. Maka latihlah hati kita jangan sampai merasa indara mengunjungi tetapi pengen dikunjungi terus. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sombong tidak mau ada orang lain yang menyamainya, baik pakaiannya, tempat tidurnya, rumahnya, kendaraannya, dan yang lain-lainnya.